gereja masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akibat siklon tropis, menjelang akhir November 2025, serangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berikut data Kompas 3 Desember 2025. Gereja Kristus Yesus Medan telah menyalurkan bantuan kepada mereka. Namun masih sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu mereka dalam bentuk dana yang dapat disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akibat siklon tropis, menjelang akhir November 2025, serangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berikut data Kompas 3 Desember 2025. Gereja Kristus Yesus Medan telah menyalurkan bantuan kepada mereka. Namun masih sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu mereka dalam bentuk dana yang dapat disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Akibat siklon tropis, menjelang akhir November 2025, serangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berikut data Kompas 3 Desember 2025. Gereja Kristus Yesus Medan telah menyalurkan bantuan kepada mereka. Namun masih sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu mereka dalam bentuk dana yang dapat disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Akibat siklon tropis, menjelang akhir November 2025, serangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berikut data Kompas 3 Desember 2025. Gereja Kristus Yesus Medan telah menyalurkan bantuan kepada mereka. Namun masih sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu mereka dalam bentuk dana yang dapat disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Misi tanya, apakah kamu sudah bahagia hari ini? Kalau minggu ini gimana? Udah belum? Atau bulan ini? Udah bahagia? Ya kalau ngomongin bahagia kayaknya gak pernah selesai ya. Sekalinya bahagia paling bertahan berapa lama aja. Udah gitu gimana? Ya udah kan? Selesai? Hilang kan? Ya sayang sekali bahagia yang kita rasakan hanya sementara. Kalau aja ada bahagia yang bisa terus-terusan dirasakan, kayaknya enak deh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sadarkah kita kemana kita mencari kebahagiaan? Bukankah kita merindukan kebahagiaan bisa hadir dalam hidup kita? Nyatanya, tidak setiap waktu kita akan merasakannya. Tapi, sudahkah kita berusaha memuaskan keinginan tersebut bukan dengan kebahagiaan dunia, melainkan dengan kebahagiaan yang Yesus berikan bagi kita, yaitu kehadiran Kristus dalam dunia yang menjadi sukacita kita karena penyelamat telah hadir untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur bersama-sama karena Allah Tritunggal berkenan untuk memanggil kita beribadah kepadanya. Untuk itu, mari kita bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita akan menyanyikan satu pujian, memuji Yesus yang sudah lahir untuk kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan bersama. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru
bersuka cita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya, Immanuel, Allah serta kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya, Immanuel, Allah serta kita. Bapa yang dalam surga, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau Immanuel, Allah yang beserta kami semua. Manusia-manusia berdosa yang tidak layak, yang Kau jadikan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari kami masing-masing. Engkau yang tahu setiap pergumulan, setiap sukacita kami juga. Dan kami bersyukur, kami boleh memasuki kembali bulan Desember. Boleh merayakan kembali, mengingat kembali akan kelahiran-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Tidak hanya setiap hari Minggu, tapi dalam keseharian hidup kami, kami boleh merasakan kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu mengerti akan kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami ingin menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau boleh disenangkan Tuhan. Dan biarlah kami sungguh boleh memuji Engkau dari dasar hati kami. Terpuji Engkau selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kelahiran Kristus adalah kabar gembira bagi semua umat manusia. Mari kita bersorak memuji namanya melalui satu pujian. Di padang rumput yang sunyi itu para gembala datang berkumpul. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristuslah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira.
damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, hey, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, Yesus yang kita peringati kelahirannya itu adalah Allah yang rela mati juga untuk kita manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang kepadanya, mengaku dosa di hadapannya. Mari bersama kita nyanyikan satu pujian yang menyatakan bahwa dia lahir sebagai manusia. Dia lahir sebagai manusia yang rendah, bukan manusia yang kaya. Dia lahir bukan sebagai raja yang berkuasa, tapi menjadi bayi kecil. Menjadi tukang kayu yang berteman dengan para nelayan. Love was when God became a man, locked in time and space, without rank or place. Love was God, born of Jewish skin, just a walk in history. Lovingly he brought a new life that's free. Love was God, nailed to bleed and die, to reach and love one such as I. When God became a man, down where I could see love that reached to me. Love was God dying for my sin, and so trapped was I, my whole world came near. Was when Jesus rose to walk with me. Lovingly he brought a new life that's free. Love was God, only he would try to reach and love one such as I. Bapak Ibu Siti persilakan untuk berdiri. Love was God, nailed to bleed and die, to reach and love one such as I. Love was God, only he will try to as Mari kita satukan hati dan pikiran kita.
Kita datang kepada Allah di dalam doa secara pribadi. Mari merenungkan di dalam momen Advent yang ketiga ini, sesungguhnya Allah seperti apa yang kita nantikan. Dan bagaimana sikap hati kita menantikan kedatangannya. Saya mengajak kita semua untuk boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya Bapa Allah yang penuh kasih, yang saat ini Engkau juga mengenali isi hati dan pikiran kami. Seringkali ya Tuhan, kami tidak dapat merasakan kasih-Mu. Di tengah mungkin saat ini kami sedang sibuk untuk mempersiapkan kedatangan-Mu di dalam momen Natal. Seringkali juga ya Tuhan, kami bahkan datang dengan merasa begitu layak untuk dapat datang kepadamu. Padahal sesungguhnya kami begitu jauh daripada Tuhan. Hidup kami sesungguhnya jauh daripada yang Engkau inginkan kepada kami. Tuhan, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami dan juga Engkau yang tahu setiap keberdosaan kami, di mana orang lain mungkin kiri kanan kami tidak ada yang tahu. Kami mohon ya Tuhan belas kasihan-Mu kepada setiap kami yang ada di sini. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami untuk setiap dosa yang kami lakukan, baik dengan sengaja maupun yang tanpa kami sadari. Dan bantu kami ya Tuhan untuk boleh keluar dari dosa-dosa kami. Bantu kami ya Tuhan untuk boleh mengalami sukacita yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Bantu kami boleh kembali merasakan kasih-Mu yang mungkin saat ini beberapa dari kami mungkin sedang merasa biasa saja. Atau bahkan mungkin sudah mati rasa. Kami tidak lagi mengingat Engkau. Kami tidak lagi mempedulikan sesama kami. Dan ampunilah kami ya Tuhan akan setiap kesalahan kami. Tuhan tolonglah kami sekali lagi ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami untuk dapat berjalan bersama-Mu. Siapkan hati kami untuk boleh menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kembali dapat bersuka cita oleh karena keselamatan yang daripada-Mu, bukan dari hal-hal yang lain. Kami berdoa ya Tuhan dan kami mengucap syukur untuk Engkau yang bersedia datang, bersedia lahir bagi kami. Kiranya kami boleh meresponi anugerah keselamatan ini dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, bagi kita yang telah jujur mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan 11. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita, tetapi setinggi langit dari bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Puji nama Allah jikalau Ia boleh mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kita tidak lagi diingat-ingat Allah. Mari kita meresponi keselamatan yang Allah berikan dengan menyanyikan pujian. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I
Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita kepada Allah. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gay Samuel. Sebelumnya kita akan mendengarkan puji-pujian yang indah dari teman-teman kita di Sanctus. Saya persilakan. Is calling all to come and see the baby in the stable who is born a king. The piper's joyful song beats the world to sing along. Make a joyful noise and raise your voice, let music ring. Come and hear the piper's melody of peace and grace. It's a song of love that fills the heart with endless praise. Come and see the Holy One, see what God our Lord has done. With a joyful song, let praise His Son and celebrate.
Untuk membahas satu tema mengenai Heaven Rejoice with the Humble. Dan hari ini kita masuk di dalam Minggu Advent yang ketiga ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, teks yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan di dalam ke-6 ayat yang ada ini ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bayangkan dalam sebuah pesta pernikahan yang begitu megahnya, begitu ya. Jadi di sana ada sebuah ruangan yang hangat, para pejabat tinggi, kemudian selebriti mungkin yang diundang, dan juga orang-orang kaya yang berpengaruh pada masa itu, berkumpul kemudian dengan pakaian yang indah, perhiasan yang mewah tentunya. Musik mungkin diperdengarkan, ada orkestra di sana, mengalun yang indah. Kemudian kalau kita lihat meja dipenuhi dengan makanan Bapak Ibu. Nah, dan menurut mereka, merekalah pusat daripada perhatian malam itu. Tamu-tamu terhormat yang paling layak berada di ruangan itu. Mereka berpikir seperti demikian. Nah, di sisi yang lain, di luar tempat yang mewah tadi, dengan makanan yang mewah, ada beberapa petugas kebersihan di kota itu, di malam yang dingin yang menusuk tulang, mereka sedang jaga shift malam begitu ya, dan mereka sedang beristirahat sebentar di trotoar di dekat tempat diadakannya pesta itu. Mereka tentunya kedinginan, kemudian kalau kita tahu bahwa mereka sudah bekerja begitu ya, mungkin bau keringat yang bercucuran itu bercampur dengan mungkin kotoran jalanan dan tentunya mereka lelah hari itu. Namun mereka melihat melalui jendela tentunya ada cahaya yang hangat dari jendela tempat diadakannya pesta tadi. Mendengar sayup-sayup orang-orang yang gembira, yang tertawa begitu ya. Namun dalam hati mereka berpikir, tempat ini bukan untuk kami. Kami tidak layak karena kami kotor dan tempat pesta ini adalah tempat pesta yang megah. Bapak Ibu, tiba-tiba pintu ruangan tadi terbuka. Bukan petugas keamanan yang keluar dari ruangan itu untuk mengusir para petugas kebersihan, tetapi salah satu menteri dari raja yang diutus oleh raja tadi keluar dari ruangan itu, kemudian menemui para petugas kebersihan tadi. Nah, menteri utusan raja ini menembus dinginnya malam tadi dan menghampiri kelompok orang yang kotor tadi. Karena dia bekerja di jalanan. Nah, sang menteri ini menatap mata mereka yang mungkin mencerminkan perasaan takut dan juga ragu. Lalu menteri ini berkata kepada mereka, saudaraku, pesta di dalam sana itu diadakan untuk orang-orang yang merindukan sebuah pesta. Namun saat ini orang-orang yang di dalam sana
adalah orang yang tidak diperkenan oleh raja. Karena mereka ini terlalu sombong. Mereka itu adalah orang-orang yang merasa mampu, rasa layak untuk masuk dalam pesta itu. Dan mereka ini orang-orang yang mungkin bagi dirinya tidak punya dosa. Dan mereka sulit untuk melihat kekurangan di dalam dirinya. Menteri ini melanjutkan kalimatnya. Raja sudah menunggu kalian. Saya diminta menyampaikan kepada kalian, marilah masuk. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, coba bayangkan perasaan para petugas kebersihan ini. Para petugas kebersihan ini kaget karena mereka merasa tidak layak untuk masuk ke ruangan itu. Mereka kotor dan sebaliknya ruangan itu adalah ruangan yang mewah, dipenuhi dengan makanan yang lezat, dengan banyak orang dengan pakaian yang indah. Mungkin petugas kebersihan ini berpikir, wah jangan-jangan ini prank. Ini sebuah lelucon. Masuk ruangan, kemudian kami dipermalukan. Namun, di dalam diri petugas kebersihan ini, di dalam dirinya juga tentunya ada sukacita kalau ini adalah sebuah hal yang benar. Kalau betul-betul kami diundang, wah senang sekali. Tetapi Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, coba bandingkan apa yang terjadi di dalam ruang itu kalau seandainya para petugas kebersihan ini dibawa masuk. Banyak orang-orang di dalam sana yang dengan pakaian mewah tadi mungkin berpikir bahwa ini enggak benar. Dan mungkin mereka berpikir bahwa aku layak marah kalau melihat orang-orang kotor kayak begini dibawa masuk. Ini menyinggung kami jijik melihatnya. Dan mungkin orang-orang di dalam itu mulai berpikir aneh-aneh dan mereka mulai melewatkan sukacita malam itu. Karena hati mereka apa? Merasa bahwa mereka lah yang paling layak dan mungkin mereka menyombongkan diri. Bapak Ibu, inilah gambaran malam Natal pertama. Sukacita terbesar dari surga tidak dinyatakan kepada Herodes, sang raja yang berkuasa, yang ada di istananya yang megah. Atau dinyatakan kepada ahli Taurat, tidak. Yang mungkin berada di bait Allah yang begitu kudus, suci. Atau mungkin kepada orang-orang Farisi, Saduki, atau bahkan mungkin kepada penduduk kota saat itu. Tidak. Berita Natal tidak diberitakan kepada mereka. Tetapi berita Natal diberitakan kepada siapa? Gembala di padang yang gelap dan dingin itu. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Mereka sadar, gembala ini sadar bahwa mereka tidak layak. Namun gembala ini bersedia menerima undangan sang raja yang rendah hati. Pagi ini di minggu Advent yang ketiga, minggu sukacita. Kita akan melihat bagaimana kesadaran akan ketidaklayakan diubahkan Tuhan untuk boleh membawa kita menundukkan hati kita. Melihat sang Raja Damai itu datang ke dunia. Apa ini kasih oleh Tuhan? Sukacita Natal yang sejati itu bukanlah untuk mereka yang merasa dirinya bersih. Melainkan bagi mereka yang sadar betapa kita ini membutuhkan pengampunan. Dan mau menundukkan hati dengan rendah di hadapan palungan sang juru selamat. Mari kita siapkan hati mendengarkan firman pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, ajarlah kami mendengar di sepanjang pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan. Ajar kami untuk menyadari keberdosaan kami dan menyadari kami membutuhkan Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dan berkenanlah membuat kami mengerti. Dan di sepanjang pemberitaan firman-Mu, biarlah kami senantiasa bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dari kami?
Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kepada ayat yang tadi saya bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini menjadi satu fokus buat kita, gembala-gembala. Perhatikan, Bapak Ibu, penulis Injil Lukas itu memulai kisahnya bukan di istana Herodes, bukan di bait Allah, tetapi di sebuah padang. Ini yang terjadi. Nah, Lukas membawa kita untuk zoom in kepada gembala-gembala yang ada di padang. Gembala-gembala yang kemudian kalau kita pelajari lebih lanjut adalah orang-orang yang jauh dari kata sempurna, bahkan hidup mereka adalah hidup yang bisa dianggap najis. Karena waktu mereka habis untuk menjaga domba dan tidak ada kesempatan untuk mereka mengikuti upacara-upacara tertentu untuk membersihkan diri mereka sehingga mereka layak di dalam sebuah acara keagamaan. Dalam budaya saat itu, berbicara mengenai gembala ternak ya adalah kelompok marginal, terpinggirkan. Mereka dianggap orang luar Bapak Ibu. Bukan bagian yang layak untuk masuk di dalam sebuah ibadah. Bekerja dalam kegelapan dianggap orang itu tidak jujur dan seringkali dianggap najis secara ritual karena pekerjaan mereka itu kotor. Ya, pekerjaan mereka itu mengharuskan menjaga domba itu 24 jam 7 hari dalam satu minggu. Membuat mereka itu sulit untuk mengikuti acara pembasuhan yang diadakan secara ketat. Mereka ini adalah kelompok sosial kelas bawah, tidak dianggap, namun kepada mereka lah, yaitu para gembala domba ini, surga pertama kali membuka tirainya untuk memberitakan juru selamat datang ke dunia. Tapi ini kasih Tuhan, ada kalimat yang indah untuk mengerti hal ini. Dituliskan oleh Martin Luther. Jadi para malaikat itu menemukan bahwa hanya orang awam, orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang paling rendah hati yang ada di bumi. Allah memilih gembala-gembala miskin yang meskipun dipandang rendah di mata manusia, di surga dianggap layak menerima kasih karunia dan kehormatan yang begitu besar. Tidak hanya itu, kalau kita belajar dari seorang Bonhoeffer, dikatakan juga bahwa, dan itulah keajaiban dari segala keajaiban, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang rendah. Allah tidak malu terhadap kerendahan manusia. Allah dekat dengan kerendahan. Ia mengasihi yang tersesat, yang terabaikan, yang tak layak dipandang, yang tersingkir, yang lemah dan hancur. Inilah Allah yang kita miliki. Allah yang mengasihi mereka yang direndahkan oleh dunia. Yang dianggap rendah oleh dunia. Bahkan tidak dianggap oleh dunia. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Justru di antara mereka yang paling rendah inilah surga, sukacita surga itu dinyatakan. Bukan kepada mereka yang suka merendahkan. Bukan kepada mereka yang suka menindas. Mereka yang jahat. Karena mungkin seperti Herodes itu yang insecure. Kemudian dia menindas bayi-bayi di bawah usia 2 tahun. Dia bunuh. Bahkan ada cerita bahwa Herodes ini juga membunuh kan saudara-saudaranya, bahkan anaknya. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Bukan mereka yang suka merendahkan. Orang Farisi misalnya dengan mudah akan menunjuk selumbar di mata orang lain dan sulit melihat balok di mata sendiri. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Sekali lagi, sukacita surga tidak dinyatakan kepada mereka-mereka ini. Tidak dinyatakan kepada ahli Taurat. Mereka adalah, kalau sekarang ini adalah ahli Taurat itu para teolog, sarjana Alkitab kalau saat ini, ya.
Jadi ketika Herodes bertanya kepada ahli Taurat langsung tahu di mana Mesias itu lahir. Dia langsung jawab, di Bethlehem. Karena ahli Taurat hafal Mika pasal 5 ayat 1 itu. Mereka tahu informasinya, tapi mereka melewatkan realitasnya bahwa juru selamat benar-benar lahir. Tapi ini kasih oleh Tuhan, mengapa sukacita ini tidak dinyatakan kepada ahli Taurat ini? Karena mereka merasa sudah tahu semuanya, sudah mengerti semuanya. Seolah-olah kalau ahli Taurat itu datang ke gereja ini ikut ibadah, dia akan merasakan aku sudah tahu semuanya. Aku tidak perlu mendengar firman lagi, karena aku sudah tahu semuanya. Seandainya ada ahli Taurat duduk di sini, maka dia tidak mendengarkan firman dan dia akan mengatakan bahwa aku sudah tahu semuanya. Itulah ahli Taurat. Dia tidak bisa merasakan sukacita surga karena hatinya sudah penuh, pikirannya sudah penuh. Mereka memiliki konsep teologis tertentu yang mereka sudah pahami. Kalau tidak begini, yang dikhotbahkan itu pasti salah. Bapak ini kasih oleh Tuhan, seandainya ahli Taurat itu ada di ruangan ini, dia pasti ngomong itu. Mungkin dalam pikirannya kalau dikatakan bahwa ada bayi yang lahir di palungan, apa? Palungan. Ahli Taurat akan mengatakan Alkitab tidak mengajarkan itu. Kitab Perjanjian Lama tidak mengajarkan itu. Mesias terlalu hina kalau lahir di palungan. Ahli Taurat akan mengatakan itu tidak masuk akal. Itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diterima secara teologis. Ahli Taurat akan mengatakan bahwa Mesias itu adalah harusnya dia menjadi raja atau seorang pembebas atas kondisi hari ini. Itu kalau adalah seorang ahli Taurat. Bapak Ibu, mereka bisa hafal Alkitab. Mereka mengerti firman. Sekali lagi, ahli Taurat mengerti. Mungkin kalau disamakan kita hari ini, kita mungkin tahu ayat-ayat di mana dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bisa menyebutkan ayat-ayat itu. Tapi jika hati kita tidak memiliki kemampuan untuk merendah di hadapan Tuhan, kita hanya akan menjadi ahli agama yang kering. Kita akan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukan menjadi penyembah yang bersuka cita. Tapi kita akan memperlihatkan, aku sudah tahu semuanya. Ini yang terjadi. Mereka tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan. Hari ini, Tuhan mencari orang yang mau mengenalnya, bukan sekedar tahu tentangnya. Tidak hanya ahli Taurat, mengapa sukacita juga tidak dinyatakan kepada orang Farisi. Orang Farisi itu adalah kelompok yang paling giat beragama. Mereka berpuasa, berdoa di tikungan jalan. Ada kan kisahnya di Alkitab. Dan menaati ratusan aturan-aturan yang mereka buat dari hukum Taurat. Dia mentaati itu. Perhatikan seorang Paulus sebelum bertobat, namanya Saulus, dia mengatakan apa? Sebagai seorang Farisi, dia adalah orang yang ketat menjaga aturan-aturan ini. Jadi mengapa sukacita Natal ini tidak diberikan, tidak dinyatakan kepada orang-orang Farisi? Karena mereka merasa diri mereka benar. Sudah menjalankan aturan agama, sudah berdoa setiap hari. Setiap minggu aku sudah ke gereja. Aku memberikan persembahan, aku melayani, aku berkhotbah, aku main musik. Mungkin ada orang yang berpikir itu. Dan orang yang seperti ini, sukacita surga tidak dinyatakan kepada mereka. Apa ini kasih oleh Tuhan? Berita Natal adalah telah lahir bagimu juru selamat. Dan kalau boleh dikatakan orang Farisi tidak butuh juru selamat. Karena dia merasa dirinya sudah baik. Sudah bisa melakukan hukum Taurat dengan baik. Berpuasa, berdoa, semuanya sudah dilakukan. Dan merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Orang semacam ini tidak butuh Tuhan. Seandainya orang Farisi duduk di ruangan ini, maka dia akan menganggap dirinya paling suci di ruangan ini. Dan tidak butuh firman yang diberitakan. Dia akan merasa dirinya, apalah kamu ngomong apa. Aku
aku sudah tahu, aku sudah melakukannya itu. Bapak ini kasih oleh Tuhan, kalau orang Farisi itu ada di ruangan ini, maka orang Farisi akan sulit merasakan sukacita Natal. Yang ketiga, mengapa sukacita Natal diberikan kepada seorang Saduki, begitu ya, orang Saduki yang atas, begitu ya. Orang Saduki ini adalah orang kaum elit, begitu. Ini adalah penguasa bait Allah, kaya dia Bapak Ibu, ya. Karena orang-orang Saduki ini pintar di dalam main politik. Mereka ini kelompok rasionalis yang tidak percaya akan malaikat, begitu ya. Atau kebangkitan itu tidak percaya. Jadi jika gembala itu melihat malaikat, menceritakannya, maka kaum Saduki akan bilang kepada gembala ini, apa yang kamu bicarakan? Dan orang Saduki akan menertawakan cerita itu. Ini tidak masuk akal. Bapak ini kasih oleh Tuhan, sukacita surgawi tidak bisa masuk kepada mereka yang menutup pikiran terhadap hal-hal yang supranatural daripada Allah semacam ini. Kalau kita hanya mengandalkan logik kita, kalau tidak bisa dimengerti secara logika, aku nggak terima. Maka sukacita Natal tidak bisa hadir pada orang macam ini. Kalau orang Saduki itu mampir ke gereja kita, dia duduk ikut ibadah, maka kalau kita cerita mengenai malaikat yang datang menghampiri gembala, sekali lagi dia akan mengatakan, itu nggak masuk akal. Itu nggak ada cerita begitu. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Selanjutnya, berbicara mengenai Herodes. Sukacita Natal tidak menghampiri Herodes, tidak diberikan kepada Herodes. Karena Herodes ini adalah seorang raja, dia adalah raja boneka daripada Romawi, yang sangat paranoid, yang haus kekuasaan. Ini Herodes. Ia membangun benteng-benteng megah dan bahkan membunuh siapa saja yang dianggap ancaman buat dia. Termasuk istrinya, anak-anaknya dibunuh sama Herodes. Karena dia takut kehilangan tahtanya. Makanya ketika orang Majus itu datang begitu ya, orang Majus datang kemudian menceritakan mengenai ada raja yang baru lahir. Apa yang disampaikan? Kamu pergi ya, nanti tolong sampaikan ke saya supaya saya bisa memberikan persembahan pada raja itu. Omongannya begitu. Tapi dalam hatinya supaya apa? Supaya dia tahu di mana raja yang baru lahir, supaya nanti aku bunuh. Wong istri dan anak-anak aja dibunuh, apalagi dia yang bukan apa-apanya. Sukacita surga, berbicara mengenai sukacita Natal tidak mungkin masuk kepada seorang yang seperti Herodes. Karena bagi Herodes berita tentang raja yang baru lahir ini itu merupakan satu kabar duka cita buat dia. Karena ada saingan dia. Karena kalau ini raja yang lahir, maka aku siapa? Pasti ini akan menggantikanku. Dalam logikanya adalah hanya boleh ada satu raja di sini. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Hatinya terlalu penuh dengan rasa takut kehilangan tahta. Dia tidak memberikan kesempatan yang lain untuk menjadi pemimpin. Dia ingin menjadi pemimpin selamanya. Dan orang yang terobsesi mempertahankan tahta semacam ini untuk menjadi pemimpin. Maka akan selalu melihat Tuhan itu, bahkan Tuhan itu menjadi ancaman buat dia. Karena apa? Karena Tuhan ingin dia tobat misalnya. Karena Tuhan ingin supaya dia meninggalkan kejahatannya misalnya. Maka Tuhan akan dianggap apa? Ancaman buat dia. Aku gak suka kayak begitu. Aku pengen hidupku ya aku yang atur. Kalau aku datang sama Tuhan, Tuhan mengatur hidupku, maka Tuhan akan menjadi ancaman orang semacam ini. Jadi kalau ada Herodes mampir ke gereja kita hari ini, duduk di ruangan ini, maka dia akan memilah kalimat mana yang sesuai dengan dia. Dan kalimat mana yang bisa dia terima. Kalau tidak diterima, maka firman ini bukan untuk aku. Ini untuk orang lain. Atau mungkin kalau ada istrinya, ini firman buat kamu, bukan buat aku. Apa ini kasih oleh Tuhan? Tidak hanya Herodes. Di sini juga saya gambarkan ada masyarakat saat itu. Mengapa berita Natal disampaikan kepada gembala-gembala di padang,
bukan kepada masyarakat yang ada di kota saat itu. Saya melihat di sini bahwa penduduk Yerusalem saat itu, ketika kita melihat di dalam Matius 2 ayat yang ketiga mencatat bahwa ketika itu diberitakan maka terkejutlah ia, ketika Herodes itu disampaikan bahwa ada bayi yang lahir, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bukan hanya Herodes tetapi masyarakat, tetapi penduduk Yerusalem diceritakan terkejut karena ada hadirnya calon raja itu. Dan apa yang kemudian kita bisa melihat dari penduduk ini. Mengapa mereka terkejut? Mengapa mereka terganggu? Bukannya mereka bersuka cita. Apa ini kasih oleh Tuhan? Karena mereka lebih mencintai kenyamanan saat ini. Karena mereka tidak mau untuk berubah. Diajak berubah itu tidak mau. Daripada kedatangan Mesias nanti akan mengguncang hidup mereka, lebih baik tetap seperti ini. Mereka tidak menginginkan raja yang akan menuntut perubahan hidup. Inilah yang diinginkan oleh penduduk Yerusalem. Makanya berita Natal waktu itu tidak hadir kepada mereka. Bapak ini kasih oleh Tuhan, sukacita tidak datang kepada mereka yang tidak mau diganggu kenyamanannya. Kalau penduduk Yerusalem itu datang hari ini, duduk di sini, maka dia akan mengatakan, kalau itu mengganggu kenyamananku, aku gak mau dengerin firman. Kalau itu menginginkan aku meninggalkan hal yang masih aku nikmati meskipun itu dosa, maka itu bukan saatnya untuk aku ikuti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak mau melihat diri mereka rendah di hadapan Tuhan. Orang-orang ini yang saya ceritakan ini, mereka tidak dapat melihat diri mereka rendah di hadapan Tuhan. Karena sukacita itu tidak dinyatakan kepada siapapun yang merasakan dirinya sudah penuh, sudah tahu semuanya, sudah memiliki apa yang dia anggap baik, kesucian hidup, kebenaran melakukan firman seperti orang Farisi tadi. Gak mungkin mereka merasakan sukacita surga itu. Dan sukacita itu tidak dinyatakan kepada mereka yang sudah nyaman dan tidak mau diganggu hidupnya. Tetapi Bapak ini kasih oleh Tuhan, nyanyian termegah ketika malaikat itu bersorak, justru diberikan, justru dinyatakan di antara mereka yang paling rendah. Gembala-gembala di padang, bahkan nama mereka pun kita tidak tahu siapa nama gembala-gembala itu. Kondisi hati mereka, yaitu para gembala, adalah kondisi hati yang paling kompatibel dengan cara Allah bekerja di dalam Kristus. Tapi ini kasih Tuhan, malaikat tidak bernyanyi di istana Herodes. Malaikat juga tidak bernyanyi di halaman bait Allah di depan para ahli Taurat. Bukan di sini, bukan. Herodes dengan jubah kekuasaannya, dia sulit untuk menundukkan diri. Farisi dengan punggungnya yang terlalu tegak melihat dirinya paling suci, tidak mungkin untuk melihat hadirnya sang juru selamat dan dia tidak membutuhkan juru selamat. Bahkan para penduduk Yerusalem pun tidak, karena dia terlalu sibuk, sudah nyaman, sangat padat jadwalnya, sehingga tidak sempat untuk melihat juru selamat. Namun hanya para gembala yang memang sudah berada di bawah, yang tahu betapa kotor dan tidak layaknya mereka, yang tidak kesulitan untuk menunduk dan masuk. Dan kepada mereka lah sukacita tersedia, yaitu kepada mereka yang menundukkan diri. Dalam ayat 9 dikatakan bahwa lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan, Bapak Ibu. Ingat peristiwa Usa ketika dia mengangkat bait Allah sedikit miring, dia pegang, dihukum sama Tuhan. Ingin menggambarkan betapa dahsyatnya Allah itu. Dan itulah yang di dalam pikiran gembala-gembala hari itu. Tuhan sudah menjumpai aku dan aku ini betapa kotor dan berdosa, matilah aku.
Ini yang dalam pikiran mereka. Celakalah aku, maka mereka ketakutan. Bahkan Lukas menuliskan sangat ketakutan. Bapak ini kasih oleh Tuhan. Ketika kita bisa melihat hal paradoks dalam ayat 12. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung terbaring dalam palungan. Sukacita Injil disampaikan melalui tanda kerendahan. Bukan dalam istana yang megah, tetapi di kandang. Bukan di tempat tidur yang nyaman, tetapi palungan tempat makan hewan. Ini yang terjadi. Ada satu paradoks, Allah yang maha tinggi, dia turun melalui bukan istana, tetapi kandang. Bukan tempat tidur yang mewah, tetapi palungan. Raja semesta alam memulai tahtanya di tempat makan ternak. Bapak ini kasih oleh Tuhan, apa sih perintah Tuhan dari apa yang kita sudah baca dan pelajari ini? Tuhan menginginkan bahwa terimalah undangan sukacita Tuhan itu dengan kerendahan hati. Dan kalau kita bisa melihat di sini bahwa utusan surgawi itu melihat orang yang tidak melihat orang yang sombong, tetapi dia menginginkan orang yang rendah hati. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Ada kendala di sini. Ketika firman Tuhan menginginkan menerima undangan Tuhan ini, menerima kabar sukacita Natal ini dengan rendah hati. Ada kendala untuk menjalankan firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang menghargai status. Orang akan dihargai ketika mereka, wah, dengan segala keberadaannya. Dengan segala pencapaiannya dan penampilannya. Kita merasa Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang saleh, yang hidupnya rapi, bukan kepada gembala kotor seperti kita yang berdosa. Dan kita sulit percaya bahwa Tuhan mau mendekati kita di tengah-tengah kekacauan hidup kita. Maka kita berpikir bahwa kita tidak layak untuk melihat hal ini semua. Bapak ini dikasih oleh Tuhan, tetapi ada satu kabar baik. Bahwa Tuhan itu mendekat bukan karena kita layak, tapi Tuhan mendekat karena Dia mengasihi kita. Dan Yesus mengenapi ini. Yesus yang adalah gembala agung itu rela menjadi domba Allah yang mendekat kepada manusia. Dan di dalam Lukas pasal yang kedua, gembala itu ketakutan melihat kemuliaan Allah turun dari surga. Tetapi di ayat yang kemudian di Kisah 33 tahun kemudian, sang kemuliaan itu yang rela menanggalkan jubah kemuliaannya, dia bukan hanya tidur di palungan kayu, tetapi juga dia nantinya akan digantung di atas kayu, yaitu di kayu salib. Yesus masuk ke dalam kegelapan dunia dan kegelapan dosa kita. Supaya apa? Terang kemuliaan Allah tidak lagi membakar, tidak lagi membinasakan, seperti dalam pikiran gembala tadi ketika melihat malaikat. Mereka ketakutan luar biasa. Kemuliaan Allah tidak membakar, membinasakan kita, tapi justru menyelamatkan kita. C.S. Lewis dalam satu bukunya berbicara kepada kita, makhluk abadi yang mengetahui segalanya dan menciptakan seluruh alam semesta menjadi bukan hanya seorang manusia, tetapi seorang bayi. Dan sebelum itu, janin di dalam tubuh seorang wanita. Jika Anda ingin memahaminya, bayangkan bagaimana rasanya jika Anda menjadi siput dan kepiting. Allah yang begitu luar biasa punya kuasa, tetapi kalau kita dibayangkan, ayo bayangkan kita menjadi siput. Yang kita bisa lari, tetapi menjadi siput yang gak bisa lari pelan-pelan. Apa perasaannya? Gak enak banget. Kita yang punya kuasa, yang bisa lari kenceng, ini kok suruh jalan kayak siput. Yang kita bisa jalan lurus ke depan, kok disuruh jalan miring kayak kepiting begitu ya. Ini itu menggambarkan Allah yang begitu punya kuasa, kuasanya tak terbatas, tapi dia harus menjadi manusia yang terbatas. Bapak ini kasih oleh Tuhan, sukacita hari ini adalah jika Tuhan mau mengirimkan kabar sukacita pertama kepada gembala yang kotor dan terpinggirkan, maka pasti ada tempat bagi kita yang kotor dan berdosa hari ini. Amin Bapak Ibu. Biarlah ini menyadarkan kita sama-sama. Timothy Keller dalam satu bukunya, Hidden Christmas. Natal itu berarti bahwa kita begitu tersesat, begitu tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Sehingga tidak ada yang kurang
dari kematian anak Allah itu dapat menyelamatkan kita. Itu berarti apa? Kita bukanlah seorang yang bisa membereskan diri sendiri dan menjalankan hidup moral yang tanpa anugerah. Tapi ini kasih Tuhan, kita harus menyadari kita ini begitu berdosa dan tersesat. Kita butuh Tuhan. Yang terakhir kita bisa melihat dari satu tulisan mengenai ragamuffin gospel. Nah, ini berbicara mengenai satu gambaran bahwa kita ini seperti anak yang terlantar dengan baju yang kumuh begitu ya. Jadi Yesus itu datang bukan orang yang super rohani, tetapi untuk mereka yang goyah dan lemah lututnya, yang tahu bahwa hidup mereka belum beres dan tidak terlalu sombong untuk menerima uluran tangan kasih karunia ajaib. Kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri, apa yang kita miliki? Kemampuan kita, kekuasaan kita. Sukacita itu tidak diberikan kepada kita. Dan kita nggak bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Bukan sebagaimana mestinya kita ada. Karena kita tidak akan pernah menjadi seperti yang semestinya yang Tuhan mau. Jadi Tuhan mengasihi apa adanya kita. Kalau Tuhan menunggu kita semestinya yang Tuhan mau, kita seperti apa, kita akan pernah seperti itu. Dan kita tidak akan pernah layak di hadapan Tuhan. Hanya karena Allah yang melayakkan kita, maka kita layak di hadapannya. Ada sebuah cerita, ini kisah lama, ada seorang anak yatim piatu. Diceritakan ada sebuah gereja, nah di sana ada hiasan Natal Bapak Ibu. Di sana ada satu hiasan mengenai patung Tuhan Yesus. Begitu ya, ada bayi, kemudian ada Yusuf dan juga Maria. Karena ini akan dipakai untuk drama hari itu. Nah, anak ini anak yang miskin dan tidak punya apa-apa ceritanya. Nah, sementara orang lain di gereja itu orang yang berada, dan orang lain ini membawa emas, perhiasan, bahkan mungkin kain sutra, ya. Dan anak ini diam-diam menyelinap. Dia mendekat kepada palungan itu. Dan dia kemudian mengeluarkan sebuah jeruk. Dan jeruk itu bukan jeruk yang segar. Karena ini sudah lama dan dia simpan. Karena dia sayang kalau makan. Nanti dia nggak punya jeruk lagi. Dia simpan di kantongnya. Malam itu dia keluarkan, dia ingin memberikannya kepada patung Yesus. Di palungan yang dipakai drama itu. Tidak hanya itu Bapak Ibu, dia ini anak jalanan. Dia suka main. Dia main bola begitu ya. Bola yang dilempar-lempar begitu ya, juggling gitu ya. Dia akrobat melemparkan bola dengan pemikiran bahwa aku pengen membuat Yesus senang. Aku pengen membuat patung Yesus atau bayi Yesus ini senang. Dia mainkan karena dia bisa melakukan itu. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Ada cerita bahwa, ini cerita ya, bahwa patung Yesus itu tiba-tiba bisa senyum. Karena melihat ketulusan hati anak yatim piatu yang hanya punya jeruk yang sudah keriput dan juga permainan juggling bolanya tadi. Karena dengan sepenuh hati dia berikan itu untuk Yesus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat hal ini, sekali lagi anak yatim piatu ini memberikan jeruk satu-satunya yang sudah kisut, permainan bola di tangannya yang menggembirakan dia dengan harapan dia menggembirakan Yesus. Pertanyaannya adalah apa yang hendak kita berikan kepada Tuhan hari ini? Hari ini kita tidak belajar mengenai moralitas, bagaimana menjadi seseorang yang rendah hati, menjadi seorang yang humble. Kita tidak belajar untuk menjadi itu, namun kita belajar memahami bahwa Minggu Sukacita ini dengan menggunakan lensa Injil Tuhan. Mungkin kita datang hari ini dengan perasaan seperti para gembala. Merasa kotor penuh dosa. Merasa hidup ini masih berantakan. Bahkan tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada Tuhan dan tidak layak untuk diberikan kepada Tuhan. Atau mungkin ada orang-orang yang datang seperti halnya
ahli Taurat yang tadi mampir, Herodes tadi yang masuk di ruangan ini, Farisi yang duduk di sini, Saduki, penduduk Yerusalem malam itu yang mampir ke tempat ini, yang merasakan bahwa semua di dalam dirinya sudah layak di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang sebagian merasakan seperti itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita rasakan hari ini? Berita Natal, berita Advent ketiga ini, yaitu surga bersukacita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kerendahan hati kita menerima juru selamat. Jangan biarkan kesombongan kita menghalangi kita. Janganlah biarkan keakuan kita menghalangi kita merasakan sukacita Tuhan. Biarlah palungan itu terbuka untuk siapa saja yang mau datang dengan kerendahan hati. Jika ada di antara kita selama ini merasa jauh dari hadapan Tuhan, karena merasa tidak layak, atau mungkin ada yang merasa bahwa kita sudah mulai berusaha menjadi cukup baik sehingga kita tidak bisa merasakan sukacita itu. Hari ini, dengarkanlah nyanyian malaikat itu untuk kita. Jangan takut, juru selamat telah lahir untuk kita. Mari datang kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mendengarkan bukan bagaimana kami menjadi seorang yang rendah hati. Bukan sebuah ajaran moralitas untuk membuat kami dipandang rendah hati. Tetapi kami diajak untuk menyadari dari Injil-Mu ya Tuhan, bahwa sukacita surga hanya dinyatakan kepada mereka yang melihat dirinya ini adalah kotor dan membutuhkan Tuhan. Sukacita surga tidak dinyatakan kepada orang-orang yang sudah menganggap dirinya suci. Menganggap dirinya layak. Menganggap dirinya mampu. Tetapi sukacita surga dinyatakan kepada mereka yang dengan menyadari dirinya adalah orang yang kotor dan berdosa. Biarlah ya Tuhan, sukacita surga, sukacita Natal itu, yaitu datangnya juru selamat, kami nikmati, kami rasakan, karena kami betul-betul membutuhkan juru selamat. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita. Biarlah kita boleh menjadi gembala-gembala yang kotor dan menyadarinya. Narasi dari Geisam tadi mengingatkan saya akan perkataan Yesus. Bahwa dia datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang yang sakit. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Supaya kita menyadari dan kita bertobat. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Begitu indah firman Tuhan hari ini, biarlah kita boleh menyambut Natal dengan hati yang penuh sukacita seperti para gembala. Mari kita juga akan mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Persembahan kita boleh dilakukan melalui amplop-amplop persembahan yang ada di depan bangku-bangku Bapak Ibu, melalui transfer atau melalui QRIS. Kita akan nyanyikan satu pujian. Biarlah Tuhan Yesus di dalam Natal ini ada di dalam hati kita juga.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Dan karena itu Engkau datang sebagai bayi yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi Engkau mati, digantung di salib untuk menebus kami semua. Tuhan, terima kasih. Biarlah berita Natal ini tidak hanya berhenti di sini, tapi sungguh boleh senantiasa kami ingat bahwa karena Engkau lahir sebagai bayi, kami mempunyai satu pengharapan untuk hidup kekal bersama dengan Engkau di surga nanti. Bapa, terima kasih untuk juga kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap kami untuk mempersembahkan. Kami tahu setiap berkat yang baik berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan untuk berita penggembalaan. Mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Sam yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Juga mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Sanctus untuk pujian yang indah yang disampaikan. Juga untuk seluruh rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian di tempat kami di GKY Kebayoran Baru? Kalau ada, apakah boleh mengangkat tangan supaya kami boleh menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada ya? Oh, ya, selamat datang saudari ya, selamat datang ya. Ada juga di sebelah kiri, ya baru pertama kali hadir, boleh angkat tangan supaya kami sambut rekan-rekan Asher bisa mendatangi Bapak Ibu saudara-saudari. Oke, selamat datang ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersukacita sekali hari ini boleh bersama-sama beribadah dan terus merindukan minggu-minggu yang akan datang bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Bapak Ibu, kita juga sangat mengucap syukur ada 16 saudara-saudari atau Bapak Ibu yang atestasi masuk menjadi anggota GKY Kebayoran Baru. Saya akan panggilkan 16 saudara-saudari kita, saya undang untuk boleh maju ke depan. Saudari Liam Fabianus,
Saudara Bimo Atidiro Pambudi, tidak bisa hadir ya saudari Bimo. Ibu Vanita Natali Kristabel, Saudara Ishak Eliezer, saya persilakan untuk maju. Ibu Lim Kim Nyu, Saudari Nathan Aprilia, Ibu Neti Herawati, Ibu Oktalia Damero Purba. Saya persilakan Bapak Ibu Saudari yang saya panggil namanya untuk boleh maju ke depan, langsung menghadap kepada jemaat. Ya. Ibu Ong Kim Lanio, Ibu Revia Claudia, Bapak Rinaldi Anggiat Maruliasi Pasaribu, Saudari Rosi Amelia Kristi, ya. Bapak Roy Wungkana, Ibu Teresia, Bapak Yusran Edi, dan Bapak Simon Haposan Gurning. Wah, kita bersuka cita sekali, mereka bersama-sama menjadi anggota gereja kita, disaksikan oleh kita sekalian. Mari saya ajak kita jemaat dari rekan majelis akan memberikan kartu anggota ya kepada saudara-saudari kita. Saya persilakan Penatua Agus untuk boleh memberikannya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut saudara-saudari kita ini ya sekarang bergabung sebagai anggota GKY Kebayoran Baru. Doakan mereka di tempat kita, mereka boleh bertumbuh semakin hari mengasihi Tuhan, semakin serupa Kristus. Terima kasih. Saya persilakan duduk kembali dan saudara-saudari saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang selama tahun 2025 memberikan persembahan untuk rangkaian bunga mimbar. Ya, jadi setiap minggu kita selalu melihat ada bunga-bunga yang segar yang kemudian mempercantik mimbar kita. Kami mengucapkan terima kasih dan juga kami membuka kesempatan untuk tahun 2026 kalau ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan bunga mimbar, boleh nanti menghubungi saudari Amel, staf tata usaha kita. Yang perlu kita perhatikan juga Bapak Ibu adalah jadwal Natal kita tanggal 24 dan 25 ya. Tanggal 24 ibadah malam Natal itu kita adakan pukul 5 sore dan ibadah Natal tanggal 25 kita adakan pukul 9 pagi. Saya mengajak kita boleh ajak ya teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga kita untuk mereka juga boleh menghadiri akan ibadah malam Natal maupun ibadah Natal kita. Juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 1 Januari itu kita akan ada kebaktian gabungan tahun baru, kita akan mengadakannya di GKY Mangga Besar. Ya, jadi kita akan bersama-sama seluruh jemaat yang ada di GKY di Jabodetabek, kita bersama-sama mengadakan ibadah tahun baru, mengundang kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pukul 10 pagi, 1 Januari pukul 10 pagi. Ya. Kita akan menyaksikan warta kita di dalam bentuk rekaman.
Ya, kalau ada di antara kita yang digerakkan untuk boleh membantu bencana banjir ya, Sumatera Utara itu Aceh dan Sumatera Barat ya, besar sekali, banyak korban jiwa. Bapak Ibu boleh juga nanti boleh memberikan sumbangan, nanti akan dikumpulkan di sinode dan akan disalurkan bersama-sama ke daerah Sumatera Utara. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Immanuel. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allah serta kita, namanya disebut Immanuel. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada, tetapi biarlah Tuhan, seperti sukacita yang Engkau berikan kepada para gembala, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah keadaan mereka yang rendah, yang miskin, yang mereka mengalami masa depan yang tidak pasti. Di dalam kesemua yang mereka alami, mereka boleh melihat sukacita itu. Biarlah Tuhan, Engkau juga boleh menyatakan, Engkau Allah yang Immanuel itu. Sungguh Tuhan, sukacitamu boleh turun melimpah atas kami. Di dalam setiap pergumulan kami terus boleh melihat tangan-Mu yang ajaib itu bekerja. Kami boleh melihat kebaikan-Mu itu Engkau nyatakan, langkah demi langkah. Pertolongan-Mu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami melihat begitu terasa lama, begitu lambat, tetapi Engkau Tuhan di dalam hikmat-Mu, Engkau sanggup memberikan yang terbaik dan mengerti yang terbaik untuk kami. Tapi dalam kesemuanya sekali lagi Tuhan, bawalah hati kami untuk terus melihat sukacita-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup dan diri kami di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah dimanapun engkau berada, sukacita Tuhan terus memimpin kehidupan saudara-saudara sekalian. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih yang sempurna, anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai. Lagu terakhir apa?
Akibat siklon tropis, menjelang akhir November 2025, serangkaian banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Berikut data Kompas 3 Desember 2025. Gereja Kristus Yesus Medan telah menyalurkan bantuan kepada mereka. Namun masih sangat banyak yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita bantu mereka dalam bentuk dana yang dapat disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.